Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Hari ini kita akan membahas satu pembahasan, melanjutkan bahasan yang sebelumnya, yaitu dampak-dampak buruk dari kemaksiatan. Di antara dampak buruk kemaksiatan yang berikutnya adalah menjadi penghalang rizki bagi seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, hirmanur rizq. Hukuman kemaksiatan adalah seseorang akan terhalang dari rizkinya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disebutkan, innal abda la yuhmaramur rizqa bidzambin yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Wa qad taqaddama kama anna taqwa majlabatur rizq lirizq. Telah berlalu bahwa sesungguhnya disebutkan ketakwaan itu akan mendatangkan rezeki. Fatarku taqwa majlabatun lil faqr. Maka meninggalkan ketakwaan adalah menjadikan seseorang jadi miskin. Famastujli rizqullahi bimithli tarkil ma'asi. Maka tidaklah kemudian mendatangkan rezeki seperti meninggalkan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan kemaksiatan, mereka akan mendapatkan kemudahan dalam rizkinya. Walaupun rizki seseorang sudah ditentukan, tapi terkadang rizkinya harusnya lancar jadi terhambat karena kemaksiatan yang dilakukan. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadisnya dari Abu Muhammad Al-Bahili. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya dan disahihkan oleh Imam Albani. Disebutkan inna ruhal qudus nafatha fir rawi. Sesungguhnya malaikat Jibril telah membisikkan ke dalam hatiku, yaitu mewahyukan anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila ajalaha. Bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan pernah meninggal dunia sampai datang ajalnya. Wa tastau'ib rizqaha, dan sempurna rizkinya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah kalian dalam meminta. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq ayatlubahu bimaksiyah. Maka jangan pernah sampai seseorang di antara kalian memperlambat datangnya rizki. Artinya bukan menghalangi kemudian rizki enggak datang, tapi datang rizkinya tapi terlambat. Disebabkan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena satu alasan. Rasulullah mengatakan fa innallaha la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya apa yang Allah miliki tidak akan pernah kita bisa raih kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenapa kemaksiatan itu bisa menjadi penghalang rizki? Lalu apa yang menjadikan seseorang lancar rizkinya? Di dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwa ada 4 pelancar rezeki di antaranya. Sebenarnya ada banyak yang lainnya, tapi di antaranya disebutkan yaitu salat malam, memperbanyak istighfar di waktu sahur, kemudian membiasakan sedekah serta berzikir di waktu pagi dan petang. Dan 4 penghalang rezeki yang lainnya, yaitu tidur pagi, sedikit salat, malas-malasan serta sifat khianat. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama, kita bahas penghalang rizki yang lainnya. Dan ini menjadikan seseorang akan mengantarkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur pagi kenapa menjadi penghambat rizki? Karena ternyata Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Albani. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Maka apabila Nabi SAW mengirimkan pasukan, maka beliau mengirimkannya pada waktu pagi. Kemudian sahabat sendiri meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Dan dia biasa membawa dagangannya di waktu pagi. Sehingga dia menjadi seorang yang kaya dan banyak hartanya. Karena dia mulai berdagang di waktu pagi. Dan kenapa kita harus memanfaatkan waktu pagi dan atau subuh? Karena ketika seseorang malas-malasan di waktu pagi akan menghambat urusannya di kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga salat yang terbaik di antaranya adalah salat subuh. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Imam Muslim nomor 657 dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subh fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'in fayudrikahu fa yakubbahu finnari jahannam. Kata Rasulullah SAW, oleh karena itu janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, maka Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkan di atas wajahnya di dalam neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa salat subuh itu merupakan salat yang begitu besar. Mendatangkan rizki, mendatangkan kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan orang-orang yang memusuhi orang yang suka salat subuh. Mereka memperhatikan salat subuhnya dengan baik. Dan bahkan sebaliknya, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang munafik, mereka susah untuk bangun subuh. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 657 juga dikatakan, laisa salatun athqala ala munafiq min salatil fajr wa isya. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik daripada salat subuh dan salat isya. Falau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka tahu keutamaan apa yang ada pada dua salat ini, maka mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Ini menunjukkan bahwa orang yang Allah SWT kehendaki kebaikannya, Allah mudahkan dia bangun di waktu pagi. Bahkan mereka ketika berdagang di waktu pagi, mereka akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang begitu besar. Yang kedua, penghalang rizki adalah ketika seseorang sedikit dalam salatnya, kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di antara pembuka rizki adalah ketika mereka menjaga salatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan baginya jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki ini ada dua jenis. Rezeki yang bisa ditebak dan rezeki yang tidak bisa ditebak. Coba bayangkan di antara dua ini anugerah yang datang khusus bagi orang mukmin yang mana? Jawabannya adalah rezeki yang tidak bisa ditebak. Karena rezeki itu menjadikan seorang mukmin semakin kuat imannya dan semakin kuat ketakwaannya. Karena mereka meyakini bahwa pemberinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tawakal mereka semakin besar di balik mereka menjalankan hidup ini dan berharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ketakwaan itu bentuk datang rizki dari berbagai penjuru. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 65-66. Allah mengatakan, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakafarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Allah mengatakan, dan seandainya sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, tentulah kami akan masukkan mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.
Dan seandainya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat di dalam Injil, di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Ini menunjukkan ketakwaan itu akan mendatangkan keberkahan dan rizki dari berbagai sisi. Bahkan dalam ayat yang ma'ruf, Al-A'raf ayat 96, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka semua keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi justru mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum terhadap apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, di antara penghalang rizki adalah bermalas-malasan. Karena ketika seseorang bermalas-malasan, mereka akan susah mendapatkan rizki yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada mereka semua. Karena sesungguhnya rizki itu didapatkan dari ikhtiar seseorang, dan ikhtiar itu bukan menjadi penentu datangnya rizki, tapi menjadi sebab, karena penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Albani. Disebutkan, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa tarahu bitanan." Nabi SAW pernah mengatakan, seandainya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kalian akan diberikan rizki sebagaimana rizkinya burung. Burung itu berusaha, tapi bukan sebagai penentu usahanya. Hanyalah sebagai bentuk sebab saja. Karena ketika burung keluar dari sangkarnya, dia terbang. Kemudian Allah SWT berikan kepada burung itu petunjuk bahwa di tempat situ engkau mendapatkan rezeki. Dia turun, maka dia cari, dia dapatkan. Kemudian dia terbang lagi. Kemudian dia turun di satu tempat. Kemudian Allah berikan rezeki itu. Dan burung ini punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki hari itu. Inilah keyakinannya burung di balik usahanya. Tapi burung tidak mengandalkan usahanya sebagai penentu datangnya rezeki. Mereka hanya punya keyakinan Allah akan memberikan rezeki hari itu. Apa yang terjadi? Maka burung pun pulang ke sangkarnya setiap hari dalam keadaan perut penuh. Bahkan dia bisa memberikan makan anak-anaknya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh seseorang yang cuma mau duduk-duduk di rumahnya dan hanya berdiam diri di masjid. Maka ia berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun, hanya mau menunggu sampai rezekiku datang. Maka Imam Ahmad mengatakan, orang ini benar-benar jahil, dia tidak paham. Padahal Nabi SAW bersabda, hadis tentang burung di atas, bahwa burung saja bekerja dengan berangkat pagi hari, para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil korma mereka, maka mereka lah yang sebaik-baik teladan. Kemudian juga Imam Suyuti pernah berkata, Imam Baihaqi mengatakan di dalam kitabnya Syu'abul Iman, hadis ini bukanlah dalil seseorang untuk duduk-duduk santai, tidak mau melakukan usaha untuk memperoleh rezekinya, tapi hadis ini justru memerintahkan untuk mencari rezeki, karena burung pun pergi pada waktu pagi hari untuk mencarinya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Makanya keutamaan seseorang ketika mereka mencari rezeki sambil taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezekinya penuh dengan keberkahan. Tapi ketika seseorang mencari rezeki dengan kemaksiatan, maka pada dasarnya Allah hanya memberikan sebagaimana takdirnya saja, tanpa adanya keberkahan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Faman kana hammuhud dunya", barang siapa yang tujuan utama hidupnya dunia. Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan buat dia miskin di antara kedua matanya. Hidupnya pesimis, serba ketakutan, hatinya miskin, penuh dengan kesedihan, dan dia dihantui dengan kegagalan. Sehingga hidupnya penuh dengan rasa putus asa. Sebagaimana orang-orang yang miskin, yang mereka tidak ingin meraih sesuatu karena dia merasa tidak mendapatkannya. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah Nabi SAW mengatakan,
bahwa Allah SWT akan cerai-beraikan tujuan hidupnya. Ja'alallah faqrahu baina'ih ainaih. Kemudian Allah akan mencerai-beraikan hidupnya, yaitu apa? Allah jadikan tujuan hidupnya mereka seperti orang yang berjalan tanpa tujuan. Sehingga hidupnya tidak memiliki keinginan, tidak memiliki harapan. Mereka hanya berjalan seakan-akan hanya memenuhi apa yang dikatakan oleh nafsunya. Dan mereka seakan-akan tidak memiliki masa depan. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan tidaklah Allah SWT berikan dunianya kecuali yang ditakdirkannya saja. Ini yang terjadi. Maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya menginginkan dunia di balik ibadahnya. Mereka adalah orang-orang yang mencari murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hanya berikan rizkinya dalam bentuk takdir saja. Seakan-akan engkau diberikan jumlah tertentu, tapi engkau tidak bisa memanfaatkan apa yang Allah berikan. Sehingga yang engkau rasakan hanyalah sedikit di balik jumlah yang banyak. Inilah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut dari dalam hidupmu keberkahan disebabkan kemaksiatan yang engkau lakukan. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah di antara penghalang rizki adalah tidak amanah. Sehingga seorang tersebut susah untuk dipercaya. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan tentang orang munafik. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalath. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu disebut dengan nifaq amali, munafik secara amal. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara maka dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka dia akan mengingkarinya. Wa idza tumina khana. Ketika dia diberikan amanat maka dia akan ingkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dalam kondisi khianat, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempersempit hidupnya. Allah akan jauhkan dia dari keberkahan hidup. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Albani. Kata Rasulullah SAW, man mata wa alaihi dinarun au dirhamun qudiya min hasanatihi laisa thamma dinarun wal dirham. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutangnya tersebut akan dia lunasi dengan amal solehnya, kebaikannya yang Allah terima kelak di hari kiamat untuk membayar hutang itu. Kenapa? Karena di sana tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Ini menunjukkan bahwa orang yang khianat, ya, terutama khianat tentang masalah harta, mereka beramal maka mereka menjadi orang-orang yang miskin. Karena mereka harus bayar pahala yang dia dapatkan. Di balik amal salehnya, dia harus membayarkannya karena dia telah memiliki hutang yang belum dia lunasi. Disebabkan karena dia tidak mau membayarnya di dunia. Tidak ada yang lebih berat daripada ketika seseorang membutuhkan pahala, kemudian diambil pahala itu karena kezaliman yang dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Maka di sini ya ikhwah, kemudian di antaranya yang lainnya yang menjadikan seseorang itu menjadi miskin, menjadi orang-orang yang susah ketika mereka meninggalkan salatnya. Karena sesungguhnya salat itu mendatangkan rizki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya disebutkan sanadnya jayyid. Bahwa ada seseorang datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, inna fulan yusalli bil lail. Sesungguhnya ada seseorang yang salat di malam hari. Sesungguhnya fulan salat di malam hari. Fa'idha asbaha saraqah. Tapi di waktu paginya dia mencuri. Apa kata Nabi SAW? Maka Rasulullah mengatakan, innahu sayanhahu ma taqul. Sesungguhnya salatnya tersebut akan menahan dirinya
untuk melakukan seperti apa yang engkau katakan. Kalau seandainya salat seseorang itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, di antaranya salat malamnya diterima, maka Allah akan menjauhkan dia dari perbuatan keji seperti mencuri. Tapi ketika salatnya ditolak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka justru mengikuti amal salehnya dengan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya fis salati ma dan fis salati muntaha wa mazdajar an ma'asi, mustajir an ma'asi. Bahwa salat itu bisa menahan serta mantaha dan mustajir an ma'asi, yaitu mencegah seseorang dari kemaksiatan. Faman lam tu'mar salatahu bil ma'ruf wa lam tunha 'anil munkar lam yasjad bis salatihi minallahi illa bu'da. Barang siapa yang salatnya tidak menyuruhnya untuk melakukan hal yang baik dan tidak melarangnya dari perbuatan kemungkaran, maka dia hanya membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya. Maka di sini menunjukkan ketika seseorang salat kemudian tambah bermaksiat, ketahuilah orang tersebut adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membuat ibadahnya menjadi beban hidup. Allah akan membuat ibadahnya menjadi siksaan buat dia. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 125. Kata Allah, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Allah katakan, begitulah kami siksa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadahnya bukan karena Allah, maka Allah jadikan ibadahnya membuat dia sesak sempit, membuat hatinya menjadi susah, membuat napasnya susah, sehingga dia merasakan bahwa ibadahnya hanya sekedar beban, bukan kebutuhan dan bukan solusi hidup. Karena dia tidak jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Qatadah, barang siapa yang salatnya tidak dapat menahan dia dari perbuatan kemungkaran, maka salatnya tersebut menjadi perusak dirinya sendiri. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap di balik ibadah kita mendapatkan kebaikan. Tapi ketika seseorang justru ibadahnya mendatangkan keburukan, ini akan merusak dirinya. Dan ini disebutkan di dalam kitab Jami' Al-Ahkamil Quran. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan kemudahan di dalam rezeki? Jawabannya adalah selain, yaitu lawan dari kemaksiatan. Ketaatan kepada Allah SWT, di antaranya adalah takwa, sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Kemudian yang kedua adalah banyak mengerjakan salat. Ya, yang sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Karena salat itu ketika bermanfaat, sebagaimana Allah katakan dalam surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah mengatakan, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Di sini Allah SWT menyuruh kita untuk mengerjakan salat dan memerintahkan keluarga kita untuk mengerjakan salat. Kemudian Allah mengatakan, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa di balik salat yang diterima oleh Allah, Allah akan berikan rizki. Bukan sekedar berupa harta saja, tapi rizki dalam berbagai macam, terutama dalam perkara sehat dan yang lainnya. Tapi seseorang yang mereka meninggalkan salat, bahkan salatnya bermalas-malasan, maka mereka juga akan mendapatkan rezeki yang bermasalah, yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan tentang rezeki yang di luar prediksi. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dalam perkataannya, apabila engkau mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda dirimu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, mereka diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang berikutnya, rizki datang dengan kita menutupi dosa kita dengan kemaksiatan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Allah mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Maka aku berkata kepada siapa? Kepada kaum. Yaitu Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni kalian, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian memperbanyak harta dan anak-anakmu di balik istighfarmu. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan kebun-kebun untukmu dan mengalirkan sungai-sungai untukmu. Ini menunjukkan apabila seseorang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hidupnya dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya penghalang urusan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan penghalang terbesar urusannya di dalam perkara dunia dan akhirat adalah dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disebutkan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Rasulullah, beruntung bagi siapa saja yang menjumpai dalam catatan amalnya berisi banyak istighfar. Karena ini akan mendatangkan bagi dia keberuntungan dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mengampuni dosa hambanya, Allah akan berikan rahmatnya dan berikan cintanya kepadanya. Kemudian yang keempat adalah menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim, terutama ketika seseorang berbuat baik kepada orang tuanya, keluarganya, maka akan dapat mendatangkan rizki dan keberkahan yang begitu banyak. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya dari Anas bin Malik, bukan sekedar rizki yang Allah berikan, tapi juga umurnya diberkahi. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizkihi au yunsha'a lahu fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang senang agar dilapangkan rizkinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali persaudaraan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2067. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena ketika seseorang memperbaiki hablum minan nas, terutama terhadap orang tuanya, keluarganya yang satu rahim, akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Hakim, disebutkan ridha Rabb fi ridhal walid, bahwa keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan orang tua. Wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala ada pada murkanya orang tua. Ketika orang tua tidak ridho terhadap anaknya dan anaknya durhaka dalam ketaatan, kita tidak bicara dengan dalam kemaksiatan. Karena pada dasarnya ketika seseorang menyuruh kita maksiat, maka tidak ada ketaatan buat mereka. Siapapun dia, walaupun orang tua kita sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam kemaksiatan. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, tawakal juga penyebab mendatangkan rizki. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pemberi rizki. Ketika kita menggantungkan hati kita kepada pemberinya, maka kita akan mendapatkan keberkahan dan keberuntungan yang sebenarnya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu himasan wa tarahu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana rizkinya burung. Sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa dia berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan bahwa hadis ini menjadi sebuah landasan sebab terbesar mendatangkan rizki. Kenapa? Sesungguhnya kebanyakan manusia diberikan rizki dari kurangnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka mengandalkan usahanya sebagai sebab yang terlihat di dalam hati mereka dan merasa tenang dengan usahanya tadi. Padahal orang yang lelah jiwanya mereka karena mereka menggantungkan usahanya, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rizki yang datang kepada mereka hanya sebatas takdir dan tidak mendapatkan keberkahan sama sekali. Maka ya ikhwah, berhati-hatilah kita dalam kita memasrahkan urusan kita kepada Allah. Harusnya kita pasrah, bukan mengandalkan usaha. Karena usaha bukan penentu, tapi hanya sekedar sebab saja. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk pendatang rizki adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ibrahim, ayat 7. Allah katakan, wa itta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Tuhanmu memberikan kepadamu berita, menyampaikan kepadamu maklumat dengan mengatakan, jika engkau bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang bersyukur pada dasarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketaatannya kepada Allah akan membawa kebaikan untuk dirinya. Karena Allah tidak butuh hambanya, tapi hambanya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyah. Sesungguhnya yang kalian lakukan hanyalah amalan kalian. Aku hanya menghitung dan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati di balik amal salehnya kebaikan, maka puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah pemberinya. Dialah yang memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan amal saleh. Dan dialah yang memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati dalam hidupnya sebaliknya, bukan kebaikan yang dilakukan, tapi malah keburukan, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Karena itu merupakan pilihan hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk melakukan amal saleh dan mengancam kita dengan adab ketika kita bermaksiat. Namun ketika kita memilih kemaksiatan dan mengikuti hawa nafsu, itu adalah pilihan kita sendiri. Jangan pernah salahkan Allah. Karena yang Allah inginkan dari hambanya bukan keburukan, tapi hanyalah kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua bahwa sesungguhnya rizki dan kebaikan hidup datang dari ketaatan. Dan kemaksiatan merupakan penghalang dan juga penghambat datangnya rizki. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita dalam melakukan amal saleh, menjauhkan kita dari keburukan fitnah dunia, dan juga mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kesyirikan dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.